Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ismail beserta jajarannya. Sama-sama kita hormati pula Imam Rawatib, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Syarifuddin MPD. Sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur berjamaah yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Agung Al-Barakah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya. Izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini akan menyampaikan kultum duhur dengan tema 3 cara untuk memperluas rizki. Ma huwa rizku wa ma adraka mar rizku. Apa itu rizki dan apa yang kita ketahui tentang rizki? Kalau secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, rizki itu berartikan nasib, milik, upah, atau sesuatu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad Ibnul Mandur di dalam kitabnya Lisanil Arab, rizki itu akar katanya adalah rozako yarzuku rizkon. Kullu man yantafa'u bih, sesuatu yang memberikan manfaat untuk diri kita.
itu adalah disebut sebagai rizki. Rizki ini ada dua. Yang pertama, zahiratun lil abdan, sesuatu yang nampak pada diri kita, yang terlihat oleh kasat mata. Pakaian, jabatan, kendaraan, hunian, itu adalah rizki yang sifatnya zahiratul lil abdan, sesuatu yang nampak pada diri kita. Yang kedua, rizki itu sifatnya batinatun fil qulubi wan nufus, sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata, yang tidak nampak. Apa? Yang sifatnya batinah, fil qulubi wan nufus, yang ada di dalam hati dan jiwa. Nah, rizki yang kedua ini apa? Kesehatan, Pak. Kesehatan, kita ketahui bahwa harta terbesar manusia adalah kesehatan. Keimanan, harta yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Lalu apalagi ilmu yang kita miliki adalah rizki yang sifatnya batinah. Terkadang banyak orang hanya melihat rizki itu yang nampak, punya rumah besar, punya jabatan, pakaiannya bagus, wah rizkinya banyak, Pak. Padahal belum tentu. Karena tadi rizki itu ada dua. Nah, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini telah dijamin rizkinya oleh Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satupun makhluk yang ada di atas muka bumi ini telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini, baik yang ada di darat, baik yang ada di laut, ataupun yang ada di udara, telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang di dalam permukaan tanah, Pak, ada cacing tanah, ada kutu tanah, itu telah dijamin rizkinya oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita agar Allah memperluas rezeki kita? Yang pertama adalah dengan melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ada seorang ulama besar, Syekh Imam Hasan Al-Basri, pernah didatangi muridnya. Wahai guru, di tempat kami telah lama mengalami kekeringan, tidak turun hujan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Jawaban dari sang guru, beristighfarlah. Lalu datang murid yang kedua bertanya, wahai guru, saya sudah lama menikah dan belum dianugerahi sebuah keturunan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Beristighfarlah. Lalu datang murid yang ketiga, wahai guru,
Saya memiliki banyak hutang. Bagaimana agar cara saya melunaskannya? Apa jawab sang guru? Beristighfarlah. 3 problem yang berbeda, 3 masalah yang berbeda, tapi 1 jawabannya. Ini muridnya dalam hati, ini bener apa enggak nih guru nih? Masa 3 problem berbeda, jawabannya sama. Imam Hasan Al-Basri bacakan sebuah ayat dalam surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dan Allah akan menurunkan hujan deras, hujan lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberikan harta kekayaan serta anak keturunan. Jadi dengan kita melazimkan istighfar, yang pertama Allah akan turunkan hujan, Allah anugerahkan keturunan, dan Allah akan anugerahkan harta yang berlimpah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang kedua untuk memperluas rezeki kita adalah dengan senantiasa kita bersilaturahim atau bersilaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Hadis riwayat Bukhari nomor 5986. Barang siapa yang menginginkan ayyubsatallahu fi rizqihi, dibentangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarih, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Bersilaturahim adalah membangun sebuah jaringan, membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah relasi yang insya Allah dengan kita senantiasa bersilaturahim, Allah akan luaskan rezeki kita. Yang ketiga, cara untuk memperluas rezeki kita adalah dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, terkenal dengan ayat 1000 dinar, yang saya yakin para jamaah juga sudah familiar di telinga kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan solusi setiap permasalahan yang akan kita hadapi. Bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah orang yang beriman ketika mendapatkan suatu ujian, ketika mendapatkan suatu musibah, Allah akan berikan jalan keluar. Namun orang yang tidak beriman ketika mendapatkan suatu ujian, ketika mendapatkan suatu musibah, dia akan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu disambungkan dengan ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau secara morfologi bahasa Arab, kata yarzuqhu itu adalah bentuk dari fi'il mudhari atau terkenal dengan fi'il mudhari. Artinya apa? Bentuk kata kerja yang sifatnya itu akan dilakukan dan akan terus dilakukan. Artinya apa? Ketika Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu bukan hanya satu atau dua kali, tapi Allah akan selalu memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah tidak menggunakan kata rozako bentuk fi'il madi, tapi yang digunakan oleh Allah adalah fi'il mudhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar Allah menganugerahi kepada kita rizki yang luas dan barokah. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.